Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas materi peradaban Mesir kuno. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Febiala Terapia. Hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Aulia Rushifa. Halo, perkenalkan nama saya Nasrifah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fauzan Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, nama aku Suci Dwi Safitri. Nah, udah siap perkenalan nih. Mau tahu nggak lebih dalam tentang peradaban Mesir kuno? Mau tahu? Mau tahu kan? Simak video kita ya. Thank you. Saya akan membacakan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Mesir kuno. Kebudayaan masyarakat Mesir kuno menjadi salah satu peradaban awal manusia yang memiliki peran penting pada kemajuan zaman. Mereka berhasil menciptakan sistem aksara awal manusia yang dikenal sebagai hieroglif. Hal itu menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan di Mesir kuno sangat berkembang pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir kuno juga dibuktikan dari banyaknya profesi yang dijalani masyarakat di sana saat itu. Ada yang menjadi ahli astronomi, seniman, juru tulis, pedagang, dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat tentunya selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Seperti pada masyarakat Mesir kuno yang berhasil menciptakan alat transportasi berupa perahu untuk keperluan pelayaran dan perdagangan. Mereka berhasil membuat perahu yang dapat melintasi sungai Nil dengan sangat baik ketika membawa beban yang cukup besar. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Mesir saat itu dilakukan oleh para pendeta atau imam. Mereka yang berhasil membuktikan keahliannya akan menduduki kelas sosial yang sangat terhormat dan dibebaskan dari kerja keras. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha untuk masuk dalam kelas tersebut. Para pendeta itu memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan teknologi, matematika, dan sosial dan politik. Bukti peradaban tinggi Kaisar kuno lainnya adalah sistem penanggalan yang saat itu belum banyak digunakan oleh peradaban lain. Sistem penanggalan yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno ada 3, yaitu penanggalan pertanian untuk menentukan masa bercocok tanam dan masa panen, penanggalan binatang, dan penanggalan bulan. Salah satu penerapan ilmu pengetahuan yang baik dari bangsa Mesir kuno adalah pembangunan piramida sebagai makam para raja Mesir dan kuil-kuil sebagai tempat pemujaan bagi para dewa. Konstruksi piramida begitu rumit sehingga kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir saat itu menjadi teka-teki. Banyak orang yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan di Mesir saat itu lebih maju dibandingkan ilmu pengetahuan zaman modern ini. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang teknologi pada peradaban Mesir kuno. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Mesir saat itu dilakukan oleh para pendeta atau imam. Mereka yang berhasil membuktikan keahliannya akan menduduki kelas sosial yang sangat terhormat dan dibebaskan dari kerja kasar. Kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir kuno juga dibuktikan dari banyaknya profesi yang dijalani masyarakat di saat itu. Ada yang menjadi dokter, menjadi astronomi, seniman, juru tulis, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat tentu selalu diikuti oleh kemajuan teknologi, seperti pada masyarakat Mesir kuno yang berhasil menciptakan alat transportasi berupa perahu untuk keperluan pelayaran dan perdagangan. Mereka berhasil membuat perahu yang dapat melintasi sungai Nil dengan sangat baik ketika membawa beban yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Para pendeta memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan teknologi matematika, sosial, dan politik.
Bukti peradaban tinggi Mesir kuno lainnya adalah sistem penanggalan yang saat itu belum banyak digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Ada 3, yaitu pendanggalan petani untuk menentukan masa bercocok tanam dan masa panen, penanggalan binatang, dan penanggalan bulan. Para pendeta Mesir kuno melihat pergerakan bulan untuk menentukan waktu upacara Dewan Bulan Khonsu, sementara penanggalan binatang digunakan untuk membangun kuil-kuil yang sejajar dengan posisi bintang tertentu atau pergerakan matahari. Salah satunya pembangunan piramida sebagai makam para raja Mesir dan kuil-kuil sebagai tempat pemujaan bagi para dewa. Konstruksi piramida begitu rumit sehingga kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir saat itu menjadi teka-teki. Banyak orang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan di Mesir saat itu lebih maju dibandingkan ilmu pengetahuan zaman modern. Makasih. Agama Mesir kuno adalah bentuk kepercayaan dan ritual politeisme non-kompleks yang melekat pada masyarakat Mesir kuno. Agama ini berpusat pada interaksi orang-orang Mesir dengan dewa-dewi yang mereka yakini muncul dan mengendalikan kekuatan alam. Ritual-ritual seperti doa dan pemberian persembahan merupakan upaya agar mendapat pertolongan dan para dewa. Praktik keagamaan formal tertumpu pada Firaun, sang penguasa Mesir yang dipercayakan memiliki kekuatan suci karena kedudukannya. Pada Firaun berperan sebagai perantara rakyatnya dengan para dewa serta berkewajiban untuk menjunjung mereka melalui ritual-ritual dan persembahan agar keseimbangan di dalam semesta tetap terjaga. Negeri tersebut juga mendedikasikan sumber daya yang sangat besar terutama untuk kegiatan-kegiatan ritual dan pembangunan kuil-kuil. Seseorang dapat berinterasi dengan para dewa demi kepentingan pribadi, meminta pertolongan melalui doa atau meminta mereka untuk bertindak melalui ritual sihir. Praktik-praktik ini meski ada bedanya, tetapi tetap berkaitan dengan ritual dan alat-alat formal. Tradisi keagamaan populer kemudian berkembang pesat dalam perjalanan sejarah Mesir. Seiring memudarnya status Firaun. Aspek penting lainnya adalah kepercayaan yang terkait alam baka dan upacara pemakaman. Bangsa Mesir melakukan upaya khusus untuk memastikan kekekalan jiwa mereka setelah kematian. Mereka mempersiapkan makan-makan, perkakas pemakaman, dan persembahan-persembahan dalam rangka melestarikan tubuh dan jiwa orang yang telah meninggal. Agama ini bermula sejak zaman prasejarah Mesir dan berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun. Seluk-beluk keyakinan agama ini telah berubah seiring waktu sejarah dengan ketidaktetapan. Sejalan dengan ketidaktetapan sifat keluhuran para dewa, serta pergeseran hubungan rumit mereka. Pada berbagai kesempatan, dewa-dewa tertentu kedudukannya dianggap lebih unggul dari yang lain, termasuk dewa matahari, Ra, dewa pencipta Amun, dan ibu dewi Isis.
Untuk periode yang singkat dalam teologi yang diundangkan oleh Firaun Akhenaten, dewa tunggal yang disebut Aten, menggantikan dewa-dewa tradisional agama dan mitologi Mesir kuno banyak menyisakan tulisan-tulisan dan monumen-monumen beserta pengaruh luasnya terhadap kebudayaan kuno maupun modern. Periode Pradinasti 3100 sampai 3050 sebelum Masehi. Sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Di Mesir Utara berkembang peradaban Amratia dan Gersia yang menunjukkan beberapa perkembangan teknologi. Sementara di Mesir Selatan, peradaban Nakada mirip dengan Badari yang mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Pada fase akhir masa Pradinasti, peradaban Nakada mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang kelak berkembang menjadi tulisan hieroglif. Yang kedua ada periode dinasti awal 3050 sampai 2686 sebelum Masehi. Firaun memperkuat kekuasaan terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Meningkatnya kekuasaan dan kekayaan Firaun pada periode dinasti awal tercermin dari bangunan mastaba atau makam yang rumit dan bangunan-bangunan pemujaan di tempat makam mereka di Abydos. Yang ketiga ada periode Kerajaan Lama 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Firaun Djoser atau Sozer dan Firaun Khufu, teknologi arsitektur dan seni berkembang pesat. Periode ini juga ditandai kuatnya praktik-praktik feodal yang mengikis kekuatan ekonomi Mesir. Mereka mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal seperti piramida serta membuat karya-karya seni yang istimewa. Yang keempat ada periode menengah pertama 2181 sampai 1991 sebelum Masehi. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode Kerajaan Lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi. Gubernur-gubernur tidak lagi menggantungkan diri kepada Firaun. Kekurangan pangan dan sengketa politik meningkat. Dalam perkembangannya, pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Pada 2160 sebelum Masehi, penguasa-penguasa di Herakleopolis menguasai Mesir Hilir. Dan keluarga Intef di TB mengambil alih Mesir Hulu. Pada tahun 2055 sebelum Masehi, tentara TB di bawah pimpinan Nebepetre Mentuhotep II berhasil menyatukan kedua negeri yang dikenal sebagai periode Kerajaan Pertengahan. Yang kelima ada periode Kerajaan Pertengahan 2134 sampai 1690 sebelum Masehi. Firaun pada periode Kerajaan Pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara. Hal ini mendukung kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Penguasa terakhir Kerajaan Pertengahan Amenemhat III membolehkan pendatang suku bangsa dari Asia. Tujuannya memenuhi kebutuhan pekerja terutama untuk pertambangan dan pembangunan. Dengan meluapnya Sungai Nil mengakibatkan dapat membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran Mesir.
Selama masa kemunduran, penduduk kanan berhasil mengambil alih kekuasaan dan memaksa pusat mundur ke TB. 6. Periode menengah kedua dan bangsa Hyksos 1674 sampai 1549 sebelum Masehi. Setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnasi pada tahun 1555 sebelum Masehi, TB mengumpulkan kekuatan untuk melawan Hyksos. Di bawah Ahmose I, penguasa pribumi di TB berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir. Pengalaman dikuasai bangsa asing menjadi pelajaran berharga bagi Fir'aun di periode setelahnya, yaitu periode kerajaan baru. Yang ketujuh, periode kerajaan baru 1549 sampai 1069 sebelum Masehi. Secara umum, warisan terkenal Fir'aun pada periode ini adalah terwujudnya kemakmuran yang tak tertandingi sebelumnya. Di akhir periode, Mesir terus-menerus mendapat serangan dari bangsa barbar, yaitu Libya dan orang laut yang menguasai Laut Aegera. Pengaruh kekuasaan Fir'aun di Mesir semakin dibayang-bayangi kekuatan para imam agung di kuil TB dan maraknya praktik korupsi di dalam kerajaan. Hal ini membuat kerajaan menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu, Rames XI hanya menguasai wilayah utara, sedangkan selatan berpusat di TB dikuasai para imam agung Amun. Mesir akhirnya jatuh ke tangan seorang gubernur yang kuat di Mesir Hilir bernama Smendes. Ia mendirikan dinasti baru sekaligus mengawali periode menengah ketiga. Yang kedelapan ada periode menengah ketiga, 1069 sampai 653 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan berkuasanya dinasti baru, yaitu dinasti Smendes. Ia pemerintah dari ibu kotanya di utara Mesir bernama Tanis. Wilayah selatan yang dikuasai para imam agung Amun tunduk pada kekuasaan Smendes. Pada tahun 671 hingga 667 sebelum Masehi, Asyur menyerang Mesir. Masa kekuasaan Raja Kus, Taharka, dan penerusnya. Pada akhirnya, Asyur berhasil memukul mundur Kus ke Nubia. Mereka juga menduduki Memphis dan menjarah harta karun di kuil-kuil TB. Yang kesembilan ada periode akhir, 672 sampai 332 sebelum Masehi. Bangsa Asyur tidak bermaksud menduduki Mesir secara permanen. Mereka menyerahkan kekuasaan Mesir kepada fasal-fasal pribumi yang dikenal sebagai Raja-Raja Sais. Pada masa pemerintahan Raja Sais, Mesir mengalami kebangkitan singkat dalam bidang ekonomi dan budaya. Pada 525 sebelum Masehi, bangsa Persia dari Kekaisaran Achaemenid yang dipimpin Cambes II menaklukkan Mesir dan mengambil alih gelar Fir'aun serta menyerahkan Mesir kepada seorang satrapi semacam gubernur provinsi. Yang ke-10 ada periode dinasti Ptolemeus 332 sampai 30 sebelum Masehi. Pada 332 sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari bangsa Persia. Pemerintahan yang didirikan oleh penerus Alexander dibuat berdasarkan sistem Mesir beribu kota di Alexandria. Budaya Yunani tidak menggantikan budaya Mesir. Penguasa dinasti Ptolemeus mendukung tradisi lokal untuk menjaga kesetiaan rakyat. Mereka membangun kuil-kuil dalam gaya Mesir, mendukung kultur tradisional, dan menggambarkan diri mereka sebagai Fir'aun. Meskipun telah berusaha memenuhi tuntutan warga, dinasti Ptolemeus tetap menghadapi tantangan. Situasi seperti ini dimanfaatkan penguasa Romawi untuk menyerang Mesir. Mesir akhirnya tunduk pada penguasa Romawi sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Yang terakhir ada periode kekuasaan Romawi, 30 sebelum Masehi sampai 300-an Masehi. Pada saat Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka masih mempertahankan beberapa tradisi. Pada pertengahan abad,
Pengaruh agama Kristen mulai mengakar di Alexandria karena dianggap mengancam tradisi lokal. Muncul penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang memuncak pada masa pertengahan Kaisar Diocletianus pada tahun 303 Masehi. Di bawah Kaisar Theodosius pada tahun 391 Masehi, agama Kristen bahkan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi atau agama negara. Hal ini menyebabkan kuil-kuil ditutup. Peradaban Mesir kuno berhutang budi pada Sungai Nil dan banjir musiman yang bisa diandalkan. Predictabilitas sungai dan tanah subur, kemungkinan orang Mesir membangun kerajaan di atas dasar kekayaan tanah pertanian yang besar. Orang Mesir dianggap sebagai salah satu kelompok orang pertama yang memicu dalam skala besar. Ini dimungkinkan karena kecerdikan orang Mesir saat membangun irigasi cekungan. Praktik pertanian memungkinkan mereka menanam tanaman pangan pokok, terutama biji-bijian seperti gandum dan jelai, dan tanaman industri seperti rami dan papirus. Awal dari pertanian. Di sebelah barat sungai Lembah Nil, Sahara Timur adalah rumah bagi beberapa banyak budaya Neolitik. Selama periode lembab Afrika, ini adalah daerah dengan vegetasi yang kaya, dan populasi manusia di Sahara meningkat pesat sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Mereka hidup dengan berburu, memancing di danau lokal, dan dengan mengumpulkan sereal pembohong di Sahara yang berlimpah. Sereal seperti brachiaria, sorghum, dan rucoloa merupakan sumber makanan yang penting. Periode kelembapan Amerika secara bertahap akan segera berakhir. Pada sekitar 6.000 sampai 5.000 tahun yang lalu telah berakhir. Jauh sebelum itu, para penggembala yang bermigrasi pergi ke bagian lain Afrika, tetapi juga datang ke barat ke delta Nihil, di mana indikasi pedesaan sebelumnya relatif sedikit. Ada sistem irigasi. Untuk memanfaatkan air sungai Nil dengan sebaik-baiknya, orang Mesir mengembangkan sistem irigasi. Irigasi memungkinkan orang Mesir menggunakan air sungai Nil untuk berbagai keperluan. Khususnya, irigasi memberikan mereka kontrol yang lebih besar dari praktik pertanian mereka. Air banjir dialihkan dari area tertentu seperti kota dan taman agar tidak banjir. Irigasi juga digunakan untuk menyediakan air minum bagi orang-orang Mesir. Terlepas dari kenyataan bahwa irigasi sangat penting untuk keberhasilan pertanian mereka, tidak ada peraturan di seluruh negara bagian tentang pengadilan udara. Sebaliknya, aplikasinya sudah tanggung jawab petani setempat. Namun, referensi irigasi paling awal dan paling terkenal dalam arkeologi Mesir ditemukan di kepala gajah raja Kalajengking pada yang kira-kira bertanggal sekitar 3100 sebelum Masehi. Kepala gada menggambarkan raja memotong parit yang merupakan bagian jaringan irigasi cekungan. Asosiasi raja berpangkat tinggi dengan irigasi kalahnya irigasi dan Mesir. 2. Irigasi cekungan. Orang Mesir mengembangkan dan memanfaatkan suatu bentuk pengolahan air yang dikenal sebagai irigasi cekungan. Praktik ini memungkinkan mereka untuk mengontrol naik turunnya sungai agar sesuai dengan kebutuhan pertanian mereka. Jaringan dinding tanah yang silang-silang terbentuk di ladang tanaman akan dibanjiri sungai. Ketika banjir air datang, akan terperangkap di cekungan yang dibentuk oleh dinding.
Jaringan ini menahan udara lebih lama yang seharusnya memungkinkan bumi menjadi jenuh sepenuhnya untuk menyembunyikan selanjutnya. Setelah tanah dialiri sepenuhnya, banjir air yang tersisa di cekungan akan langsung dialirkan ke cekungan yang lain membutuhkan banyak air. 3. Yang ketiga ada hortikultura. Kebun juga dikembangkan selain melatih lapangan di daratan banjir. Hortikultura ini umumnya dilakukan lebih jauh dibanding dari dataran banjir Sungai Nil, dan akibatnya mereka membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Irigasi abadi yang dibutuhkan oleh kebun memaksa petani untuk secara manual membawa udara baik dari sumur atau Sungai Nil untuk mengairi tanaman kebun mereka. Selain itu, sementara Sungai Nil membawa lumpur yang secara alami menyuburkan lembah, kebun harus dipupuk dengan kotoran merpati. Kebun ini umumnya digunakan untuk menanam sayuran, tanaman merambat, dan pohon buah-buahan. Sini saya akan menjelaskan kondisi lingkungan peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Hasil pertaniannya adalah gandum, sekoi, dan jelai padi-padian yang biji atau buahnya keras. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan, dan waduk. Peranan Sungai Nil adalah sebagai sarana transportasi perdagangan. Banyak perahu dagang melintasi Sungai Nil. Peranan Sungai Nil juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Peradaban Mesir kuno juga sering disebut peradaban lembah Sungai Nil. Dan saya menjelaskan topik mengenai sistem hukum dan kehidupan sosial di masa peradaban Mesir kuno. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas materi tersebut. Peradaban Mesir kuno memiliki sistem hukum dan sosial yang kompleks dan berbeda dengan sistem hukum dan sosial pada masa modern. Beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai hukum dan sosial di peradaban Mesir kuno antara lain: 1. Hukum di Mesir kuno. Hukum di Mesir kuno didasarkan pada ajaran dan agama kepercayaan yang kuat pada kehidupan setelah kematian. 2. Mesir kuno memiliki hukum tertulis tertua di dunia, yaitu Kitab Undang-Undang Kematian atau The Book of the Dead. Kitab ini berisi tentang aturan dan ritual yang harus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan jiwa setelah kematian. 3. Mesir kuno juga memiliki hukum yang dituangkan dalam berbagai teks seperti prinsip ma'at yang mengatur moral dan etika, serta hukum tentang pernikahan, perceraian, harta warisan, serta perdagangan. 2. Sosial di Mesir kuno. Kehidupan masyarakat di Mesir kuno terbagi menjadi beberapa kelas sosial, yaitu bangsawan, pejabat, pemerintahan, petani, dan budak. 2. Bangsawan dan pejabat pemerintahan memiliki status yang tinggi dan kekayaan yang berlimpah, sedangkan petani dan budak bekerja sebagai buruh atau pengrajin. 3. Mesir kuno juga memiliki sistem budak yang memungkinkan seseorang dijadikan budak karena kekurangan uang atau sebagai hukuman dari tindakan kriminal. 4. Mesir kuno sangat memperhatikan peran wanita di masyarakat. Meskipun mereka tidak memiliki hak yang sama seperti seorang pria, wanita dapat menjadi pemilik tanah, mengelola usaha, dan bahkan memimpin negara dalam berbagai kasus. Itulah beberapa hal yang dapat dijelaskan tentang hukum dan sosial di peradaban Mesir kuno. Meskipun telah berlangsung selama ribuan tahun yang lalu, pengaruh peradaban ini masih terasa hingga saat ini, terutama dalam seni, arsitektur, dan agama. Sekian dari saya. Thank you.